Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Yang terhormat senior kantor Meteorologi Komodo Manggarai Barat dan juga rekan-rekan pegawai BMKG yang berada di daerah. Terima kasih untuk waktunya telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan saya mempresentasikan hasil resum jurnal internasional untuk menunjang tugas diklat PMG ahli angkatan 40. Pada sore hari ini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal saya yang berjudul Daily Variation of Control Chlorophyll A, concentration increased by typhoon activity. Di mana jurnal ini ditulis oleh Shigenori Kawasaki dan diterbitkan pada tanggal 16 April 2020. Berikut merupakan outline yang akan saya bawakan. Yang pertama yaitu latar belakang, kemudian tujuan penulisan, data dan metode, kemudian hasil penelitian dan kesimpulan. Masuk pada latar belakang. Sebagai produk utama lautan, fitoplankton penting bagi ekosistem dan siklus karbon, di mana siklon tropis di Samudra Pasifik Utara terkadang menyebabkan pertumbuhan fitoplankton karena dari upwelling dan pencampuran vertikal. Studi kasus ini berfokus pada mengambil variasi harian dari klorofil A karena terjadinya siklon tropis dengan menerapkan statistik analisis dari data 4 tahun. Sejak itu, setiap hari variasi dari klorofil A itu diukur oleh sensor pada satelit dengan orbit polar, hubungan antara siklon tropis dan pertumbuhan fitoplankton. Studi ini juga meneliti dengan variasi harian dari SST, karena itu SST diambil dari Himawari 8 yang memiliki resolusi temporal dan spasial yang lebih baik. Dari itu diambil oleh Advanced Microwave Scanning Radiometer 2. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat variasi temporal harian dari klorofil A yang disebabkan oleh badai topan atau siklon tropis di daerah laut. Kemudian dan juga untuk melihat hubungan antara topan atau siklon tropis dan juga pertumbuhan fitoplankton. Kemudian masuk pada data dan metode. Data yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama yaitu data siklon tropis berupa tekanan rendah atau tekanan, kemudian kecepatan angin berkelanjutan maksimum 10 menit dan garis lintang dan bujur dari pusat siklon tropis yang dikeluarkan oleh JMA. Kemudian klorofil A yang diambil oleh Himawari 8 dan juga oleh Aquamodis dengan resolusi yaitu 0,04 hingga 0,05 derajat. Kemudian data SST Himawari 8 dengan resolusi 0,02 hingga 1 derajat. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode kualitatif merupakan metode yang menggunakan data berupa angka-angka, kata-kata, dan gambar untuk menjelaskan hasil analisis. Masuk kepada hasil penelitian. Berikut merupakan gambar. Yang pertama yaitu gambar yang dari sebelah kiri. Ini merupakan distribusi dari klorofil A Himawari. Kemudian sebelah kanannya yaitu gambar B dari atas sampai bawah, yaitu klorofil A dari Aquamodis. Kemudian yang C merupakan SST dari Himawari dan yang D merupakan SST dari AMSR 2. Kemudian keseluruhan dari data tersebut merupakan dilakukan penelitian pada tanggal 24 hingga 30 Oktober 2018, di mana pada tanggal tersebut merupakan terjadinya siklon tropis Yutu di wilayah Filipina. Nilai-nilai dari tekanan dan kecepatan angin disediakan di setiap gambar kolom A.
daerah hitam menunjukkan tidak ada data karena tutupan awan atau kurang data, kemudian yang grey menunjukkan tidak ada data. Kemudian kuning keemasan dan merah menunjukkan posisi yang dilalui dari pusat siklon tropis Yutu di 6 UTC selama hidup dan pada tanggal tersebut. Kemudian ini merupakan koreksi koefisien antara kecepatan angin dengan erhima klorofil dari Himawari hingga 85 knot dan latar belakang klorofil Himawari. Nah, dari gambar tersebut menunjukkan bahwa peningkatan klorofil tidak tergantung dengan jelas pada kecepatan angin di laut dengan klorofil yang lebih tinggi. Selanjutnya, ini menunjukkan gambar tersebut menunjukkan garis singgung, garis regresi untuk klorofil Himawari, kemudian klorofil Modis dan SST Himawari, dan juga AMSR2, maaf. Dari hari pertama hingga hari ke-14. Kemudian gambar 4A itu gambar kedua menunjukkan bahwa erhima dan klorofil modis memiliki kecenderungan yang sama, tetapi pada klorofil modis, aqua modis tidak halus karena jumlah sampelnya terlalu kecil. Kemudian untuk klorofil modis dan ESTMSR tidak terhitung untuk hari yang pertama, karena itu kurangnya data. Kemudian peningkatan klorofil muncul setelah hari pertama atau hari ke-0 dan menghilang dalam waktu 2 minggu. Berikut merupakan kesimpulan dari penelitian ini, yaitu variasi klorofil harian menunjukkan bahwa klorofil biasanya meningkat di sepanjang jalur siklon tropis. Klorofil biasanya meningkat pada hari pertama atau kedatangan siklon tropis. Secara keseluruhan, klorofil dari Himawari sebanding dengan kecepatan angin berkelanjutan, maksimum 10 menit hingga 85 knot. Namun, tidak ada ketergantungan yang jelas antara klorofil dan kecepatan angin di laut dengan tingginya klorofil A. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, dipersilakan. Baiklah, saudari Dinda. Ya. Mohon izin bertanya. Yang pertama, ini lokasi penelitiannya di daerah mana ya? Baik, mohon izin menjawab. Untuk penelitian dilakukan di wilayah perairan Laut Cina Selatan, tepatnya di daerah perairan Filipina. Dengan metode ini, sekiranya apa bisa diterapkan di perairan Laut Indonesia? Mohon izin menjawab. Bisa diterapkan di Indonesia. Beberapa penelitian yang sudah saya baca, di Indonesia juga ada beberapa yang telah melakukan penelitian berkaitan dengan klorofil A dengan menggunakan aqua modis dan juga satelit Himawari. Namun untuk bersambungannya dengan siklon tropis itu masih belum banyak. Sehingga mereka tidak menggunakan data SST. Baiklah. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang... Ya, izin Kak. Terima kasih Dinda atas presentasinya. Di sini Kakak mau nanya ya, dari semua yang udah Dinda paparkan, Kakak mau nanya apakah data yang digunakan dalam penelitian ini menurut Dinda itu udah baik belum sih untuk menganalisis pertumbuhan klorofil A? Itu aja. Terima kasih. Mohon izin Kak, izin menjawab. Menurut saya data yang digunakan sudah baik dengan menggunakan data dari satelit Himawari 8 untuk klorofil A dan juga pada umumnya memang klorofil A juga menggunakan data dari satelit aqua modis. Nah, kemudian karena ini berhubungan dengan adanya siklon tropis, maka
dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan data SST dari AMSR 2 dan juga SST dari Himawari, di mana Himawari 8 itu merupakan satelit yang efektif untuk melihat konsentrasi klorofil A daripada satelit polar lainnya, karena resolusi yang dimiliki oleh Himawari 8 resolusi temporalnya lebih banyak daripada yang lain. Gangguan pada penginderaan satelit dapat diminimalkan. Seperti itu. Bagaimana? Mohon izin. Kak Evina, mohon izin. Apakah sudah bisa menjawab? Oke, udah kasih, udah cukup. Mungkin dari rekan-rekan yang lain ada ingin yang tanyakan lagi, dari saya sudah cukup ya. Untuk senior Tina, apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, iya, izin untuk Saudari Dinda, izin bertanya. Bagaimana kaitannya perkembangan dari klorofil A itu sendiri dengan adanya siklon tropis? Baik, mohon izin menjawab. Keterkaitan siklon tropis dengan pertumbuhan fitoplankton ya, Kak? Klorofil A. Klorofil A, baik. Ya. Izin menjawab, dari yang saya tahu, siklon tropis dapat menjadi salah satu faktor di mana faktor itu dapat memicu terjadinya pengendudukan vertikal dengan upwelling dan menyebabkan meningkatnya kesuburan perairan. Karena tekanan rendah yang dimiliki oleh siklon tropis dan juga angin yang kuat, siklon tropis menyebabkan pencampuran yang kuat dan perbedaan di laut bagian atas. Nah, entrainment yang disebabkan oleh topan membuat lapisan campuran semakin dalam, dan kemudian upwelling menyebabkan pengikatan termoklin dan tonjolan regional intraklin yang menghasilkan penurunan SST. Nah, jatuhnya SST dapat mengurangi flux panas di mana yang diangkut dari laut ke atmosfer dan kemudian melemahkan siklon tropis, membentuk proses umpan balik negatif secara bertahap. Nah, hal ini yang mendorong pertumbuhan fitoplankton untuk membentuk area besar ganggang yang tumbuh. Ini meningkatkan produktivitas primer laut dan memiliki efek yang sangat penting pada ekosistem laut. Bagaimana, Kak? Oh iya, baik. Terima kasih. Baik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk saya. Dan sekian presentasi dan pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.